Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Irsyadi, NIM 2020-11346. Kali ini saya akan membawakan materi Islam dan Ekonomi mengenai bab jual beli mu'athah atau jual beli tanpa akad, atau bisa juga disebut jual beli yang ditentukan oleh adat. Umumnya jual beli adalah menggunakan akad, bahkan salah satu syarat jual beli adalah ijab dan qabul. Lalu mengapa dalam Islam, khususnya fikih, ada jual beli mu'athah? Ini menarik sekali karena bab mu'athah sendiri menjadi perdebatan antara ulama-ulama fikih, dan tanpa disadari jual beli mu'athah juga sering kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, bahkan hampir setiap hari ya. Kita ambil contoh, misalnya saat kita membeli sesuatu di warung, katakan saja kita membeli gorengan. Umumnya, kebanyakan orang mengambil gorengan dulu, nanti setelah selesai makan, baru kita bayar. Nah, secara syarat, ini kan tidak termasuk jual beli ya. Kenapa? Karena tidak ada akad. Nah, kita makan dulu, baru kita bayar. Harusnya, kalau kita menerapkan syarat jual beli dengan baik, harusnya kita bayar dulu, baru kita makan. Tapi kenapa transaksi tersebut dibolehkan? Karena yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, adatnya seperti itu. Makanya disebut jual beli mu'athah, jual beli yang ditentukan oleh adat. Ya kan, tadi kan tidak ada akad. Kita makan dulu, baru kita bayar. Dikatakan mencuri, nyatanya pemilik warung tahu. Dikatakan bertamu, nyatanya itu warung. Dikatakan beli, nyatanya kita belum bayar. Ini ya tadi yang dinamakan bab mu'athah, jual beli tanpa akad atau jual beli yang ditentukan oleh adat. Ya, karena adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Kita ambil contoh lagi, yang tadi berhubungan dengan barang. Sekarang kita ambil contoh yang berhubungan dengan penggunaan jasa. Misalnya saat kita naik bus. Contoh, saya naik bus dari Jepara ke Kudus. Nah, kita kan naik bus, pasti kan nggak langsung ditarik uang untuk ongkos naik bus tersebut. Baru nanti setelah jalan beberapa kilometer, baru kita ditarik uang kos. Nah, statusnya sebelum kita bayar itu kita numpang atau kita minjem jasa. Pasti bingung kan? Dikatakan pinjem, nyatanya nanti di tengah jalan kita disuruh bayar. Dikatakan numpang, tapi itu angkutan umum. Persis seperti contoh saat kita membeli gorengan di warung tadi. Kita memakai jasa dulu, baru kita membayar. Padahal seharusnya kalau kita mempraktekkan syarat jual beli dengan baik, maka harusnya kita membayar dulu, baru kita naik bus tersebut. Nah, itulah yang dinamakan bab mu'athah atau jual beli mu'athah atau jual beli tanpa akad, atau juga bisa yang dinamakan jual beli yang ditentukan oleh adat. Ya, karena tadi adat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Makanya di dalam fikih itu ada bab bagaimana transaksi yang ulima ridhohu. Ya, bab yang tidak ada akad yang verbal tapi eksplisit. Maksud saya tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kalau itu pasti ridho. Seperti pemilik warung tadi, yang dia ridho, dia senang karena dagangannya laku, ya. Meskipun kita makan dulu baru kita bayar. Seperti kondektur tadi, dia juga senang, dia mendapat pelanggan, ya kan. Walaupun nanti metode pembayarannya di tengah-tengah jalan. Kelihatannya ini sepele, tapi bab ini termasuk bab yang paling sulit di dalam fikih. Pasti juga saya sendiri juga pasti juga nggak ngeh ya bahasa sekarangnya itu.
Kalau makan di warung ya tinggal makan gitu, kalau habis bayar, padahal di situ tuh ada hukum transaksinya sendiri gitu. Cukup sekian materi dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.